Halo Sobat Tani, sehat selalu, sukses terus buat kita semua. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan coba bahas ya berapa jarak tanam nih ya yang saya gunakan di kebun pisang milik Tiga Pandawa teman-teman ya. Jadi mungkin ada sebagian dari saudara kita sesama petani pisang yang bertanya berapa jarak tanamnya. Nah, jadi untuk jarak tanam yang saya gunakan di sini itu paling minimal 1,5 meter atau 1,5 meter teman-teman. Jadi jarak antara pisang ke pisang itu minimal 1,5 meter. Dan untuk jarak bedengan ke bedengannya pun juga sama 1,5 meter. Itu udah paling minim teman-teman, udah paling minim lah. Jadi untuk apa namanya, untuk jenis pisangnya itu pisang muli ya, karena pisang muli itu pisang kecil teman-teman ya. Untuk tingginya pun juga tidak terlalu tinggi, kemudian dari apa namanya, dari buah pisangnya pun juga tidak terlalu besar, dan untuk masa panennya pun juga tidak terlalu lama teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan jenis pisang lain seperti pisang tanduk, pisang raja bulu, pokoknya jenis pisang besar yang ukurannya itu tinggi ya, untuk pohonnya itu tinggi, itu paling minimal sekali ya setahu saya itu kurang lebih 2,5 meter teman-teman. Jadi antara jarak pisang ke pisang itu 2,5 meter, dan untuk jarak bedengan ke bedengannya pun juga sama 2,5 meter. Mungkin kurang lebih segitu ya teman-teman. Nah, itu ada plus minusnya juga teman-teman ya. Jarak yang apa namanya, jarak yang saya pakai saat ini itu mungkin ada plus minusnya juga. Yang pertama, pertumbuhannya pun juga tidak terlalu pesat teman-teman ya, tidak terlalu pesat kalau misalkan kita menggunakan pupuk yang biasa. Nah, kemudian untuk apa namanya, untuk lahan ya, kalau misalkan ada ini apa namanya, tanaman pisang kita yang tertinggal pertumbuhannya, itu akan terhambat teman-teman ya, akan semakin terhambat karena kekurangan sinar matahari. Karena kan kalau misalkan jarak tanaman pisang 1,5 meter itu sinar matahari nggak bisa masuk teman-teman, nggak bisa masuk ya, atau kekurangan sinar matahari. Jadi kalau yang pertumbuhannya terhambat itu akan semakin tertinggal teman-teman. Mungkin salah satunya itu ya untuk minusnya teman-teman. Nah, untuk plusnya pun juga banyak ya. Yang pertama, jadi dari satu lahan yang saya gunakan itu bisa muat lebih banyak ya tanaman pisangnya. Kemudian masa apa namanya, panennya pun juga bisa lebih banyak juga, hasil panen yang kita dapat juga lebih banyak. Kemudian misalkan kita memompa nih ya, memompa atau menyiram tanaman pisangnya kalau misalkan di musim kemarau, itu airnya pun juga lebih awet teman-teman ya, karena kan tidak terkena sinar matahari. Jadi si airnya pun juga lebih ini apa namanya, lebih bertahan lama lah pada saat kita sesudah kita menyiram si tanaman pisang itu. Nah, kemudian rumputnya teman-teman ya, kalau misalkan rumput kekurangan sinar matahari itu juga pertumbuhannya bisa terhambat. Jadi alhamdulillah untuk di kebun pisang saya ini untuk rumputnya pun juga pertumbuhannya tidak begitu subur. Jadi bisa menghemat apa namanya, si ini apa namanya, si obat semprot ya atau herbisida, bisa menghemat herbisida. Kemudian juga tidak terlalu menyerap nutrisi pada tanaman pisangnya. Jadi kalau misalkan kita ngasih pupuk pada tanaman pisang, jadi tidak diserap sama rumput, karena pertumbuhan rumputnya pun tidak terlalu subur teman-teman. Nah, kemudian apalagi ya, oke lah kita ini teman-teman ya, jadi lihatlah kondisi tanaman pisangnya. Mungkin dari segi pertumbuhan itu bisa kita antisipasi ya dengan menggunakan pupuk yang terbaik. Di sini saya menggunakan pupuk, atau di sini saya menyarankan, saya bukan promosi teman-teman, di sini saya menyarankan untuk menggunakan pupuk NPK dan juga Vertipos itu ya. Nah, mungkin kita langsung saja lihat kondisi tanaman pisangnya. Oke, jadi begini teman-teman, untuk tanaman pisangnya itu ya, alhamdulillah untuk pertumbuhannya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi meskipun jarak tanamnya itu dekat ya, kurang lebih 1,5 meter apa yang sudah saya sebutkan tadi ya untuk jarak tanamnya itu. Nah, jadi jarak pisang ke pisang itu ya, ini 1,5 meter ya. Dari pisang ke pisang itu 1,5 meter. Kemudian dari bedengan teman-teman, bedengan ke bedengan itu juga sama 1,5 meter. Nah, kemudian untuk sinarnya itu ya, sinar matahari juga tidak begitu masuk ya. Jadi tidak masuk ke lahan ini teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang
tertinggal, pertumbuhannya itu akan semakin terhambat ya, karena kekurangan sinar matahari. Nah, ini untuk rumputnya pun ya, teman-teman bisa bedakan ya antara rumput yang di lahan tertutup yang kekurangan sinar matahari dan yang di lahan terbuka ya. Itu bisa dibedakan, pasti pertumbuhan rumputnya pun juga tidak terlalu ini teman-teman, tidak terlalu subur ya. Berbeda dengan yang dulu ya, karena tanaman pisangnya ini masih pada kecil, ini rumputnya itu banyak banget teman-teman. Lain dengan sekarang ya, untuk sekarang itu alhamdulillah pertumbuhan rumputnya pun juga tidak terlalu subur karena kekurangan sinar matahari. Nah, untuk misalkan dari ini teman-teman, dari pertumbuhannya, memang kalau misalkan jarak tanam dari jarak tanamnya itu terlalu dekat ya, ini kan udah paling minim teman-teman, 1,5 meter itu memang bisa menghambat pertumbuhan tanaman pisang kita. Tapi kita bisa antisipasi ya, bisa antisipasi menggunakan pupuk yang terbaik. Nah, sudah saya sebutkan tadi, di sini saya menggunakan pupuk merek Vertipos ya, Vertipos dan juga NPK Mutiara. Itu untuk pertumbuhannya ya. Kalau misalkan sudah mau masuki masa panen, itu bisa diganti dengan pupuk grower teman-teman ya. Nah, ini saya contohkan untuk jantung pisang ini teman-teman, lumayan gede kan, alhamdulillah untuk jantung pisang udah lumayan gede. Nah, ini untuk panenan pertama ya teman-teman ya, panenan pertama. Untuk pohon pisangnya pun juga cukup lumayan besar. Nah, saya akan coba perlihatkan untuk tanaman pisang yang jauh lebih besar lagi teman-teman daripada yang sebelah sini. Kalau tanaman pisang yang lebih besar ya, otomatis sih lahannya pun juga akan semakin tertutup. Nah, ini tertutup banget kan, jadi nggak ada sinar matahari yang masuk teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Ini tanaman pisang yang terhambat pertumbuhannya. Jadi kalau tertinggal ya akan semakin terhambat pertumbuhannya karena kekurangan sinar matahari. Oke, ini untuk jantung pisangnya teman-teman ya. Ya, ini udah pada turun alhamdulillah ya. Namun mohon maaf ya, jadi saya belum sempat buatin ini video panennya teman-teman. Buatin video panennya karena belum ada waktu juga ya teman-teman ya. Jadi pas saya ada waktu, pisangnya udah dipanen. Nah, ini udah keluar ya, udah dibuang jantung pisangnya. Nah, ini jauh lebih besar teman-teman ya, untuk dari segi pohon, kemudian buah pisangnya pun juga jauh lebih besar. Oke. Nah, ini yang udah mekar ya. Ini juga ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi ini jenisnya itu pisang muli ya teman-teman ya. Jenisnya itu pisang muli teman-teman. Oke, ini juga. Ini insya Allah untuk kurang lebih setengah bulanan lagi lah, atau 15 hari sampai 20 harian lagi bisa dipanen teman-teman. Untuk pohonnya seperti ini ya. Tapi jangan sampai ya, buat teman-teman jangan sampai menanam kurang dari 1,5 meter teman-teman. Jangan sampai kurang dari segitu ya, karena ini sudah paling minimal banget ya, minimal banget 1,5 meter. Kalau misalkan jarak tanamnya lebih jauh ya, atau misalkan lebih dari 1,5 meter, itu jauh lebih bagus teman-teman, pertumbuhannya jauh lebih bagus. Apalagi kalau misalkan kita menggunakan pupuk yang bagus juga ya. Oke, kemudian ini nih teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ada pengalaman atau punya pengalaman ya, tanaman pisang atau buah pisangnya itu seperti ini, burik teman-teman ya, teman-teman bisa komen di video ini, kita cari solusinya ya. Kalau misalkan kita semprot menggunakan pestisida, apakah aman untuk buah pisangnya? Jadi teman-teman bisa komen di video ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di support channelnya untuk mengklik tombol subscribe dan like-nya ya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.